balik lagi bersama saya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi. Nah, teman-teman simak video ini sampai selesai ya, supaya nanti teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi, teman-teman, kurikulum berbasis kompetensi yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 atau biasa yang kita kenal dengan K13. Nah, dalam menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dalam pendidikan, yaitu dengan kita menggeser paradigma pendidikan yang tadinya hanya transfer pengetahuan saja menjadi berbasis kompetensi. Nah, pergeseran ke arah berbasis kompetensi ini dipicu dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih kompeten. Selanjutnya, mengapa sehingga konsep kompetensi dapat digunakan dalam kurikulum pendidikan akademik? Nah, alasan pertama yaitu kompetensi berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Kemudian yang kedua, kompetensi berkaitan dengan pengalaman belajar yang ditempuh oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, kompetensi ini berkaitan dengan hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi dapat dibuat standarnya yang dapat diukur. Nah, teman-teman, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi ini jika dilihat dari namanya, kurikulum ini dikenal sebagai yang dimana menekankan kepada siswa agar supaya menguasai keterampilan pada semua bidang studi yang diampuhnya pada tingkatan kelas, yang dimana mengharuskan peserta didik untuk berpikir secara holistik tentang semua tugas yang dilakukan oleh seorang profesional yang kompeten. Nah, dalam penulisan standar kompetensi dalam kurikulum harus diikuti dengan pengembangan sistem penilaian, yang dimana penilaian ini dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah harus penilaian dengan acuan, kriteria, atau sebagai patokan pada masing-masing setiap peserta didik. Jadi artinya, dalam menilai, kita harus menilai yang sebenarnya potensi dari siswa tersebut miliki, bukan kita asal menilai saja. Kemudian, karena setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda, jadi kita tidak boleh menilai secara sembarangan. Nah, siswa ini belum dapat dikatakan sebagai kompeten apabila dia belum bisa mencapai kurikulum yang telah ditetapkan. Karena setiap siswa ini memiliki kemampuan yang berbeda ya, sehingga memerlukan waktu yang bervariasi dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan tersebut. Nah, adapun juga ciri dari pembelajaran berbasis kompetensi menurut Barshish, yaitu yang pertama, harapan seorang pendidik terkait hasil belajar diartikan secara jelas dan disampaikan kepada siswa. Jadi, seorang pendidik jika memiliki harapan terkait dengan hasil belajar, maka dia sampaikan kepada siswa secara jelas apa yang dia harapkan supaya siswa tersebut bisa melakukan apa sesuai yang dia perintahkan. Kemudian bahan ajar atau mata pelajaran dibagi dalam beberapa bagian yang diorganisasikan secara berurutan dengan mendahulukan materi yang harus dikuasai sebelum mengajari materi yang lebih rumit. Jadi, bahan ajar atau mata pelajaran dibagi dalam beberapa bagian, yaitu misalkan mau diajarkan materi mana yang terlebih dahulu, mau diajarkan materi ini nanti misalkan nanti diajarkan nanti, seperti itu. Kemudian pendidikan harus secara teratur mengevaluasi kemajuan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi pengajaran agar mereka dapat menguasai materi lebih baik. Mungkin poin ini sudah sangat jelas sekali ya, dijelaskan bahwasanya pendidik ini harus secara teratur mengevaluasi kemampuan dari peserta didik agar supaya kita mengetahui sampai di mana kemampuan peserta didik tersebut atau sampai di mana mereka memahami materi yang telah kita sampaikan. Kemudian tidak hanya itu, kita juga harus mengevaluasi cara mengajar kita agar supaya nantinya kita mengajar lebih baik lagi setelah kita mengevaluasi cara mengajar kita tersebut. Lalu selanjutnya penilaian melalui standar referensi. Nah, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini perlu diperhatikan dalam pengembangannya karena memperhitungkan fleksibilitas atau kebebasan dalam kemampuan adaptasi kurikulum di masa mendatang. Nah, kemudian
Tujuan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yaitu yang pertama, menciptakan sejumlah kemampuan atau kompetensi dalam rangka pembelajaran seumur hidup. Kemudian yang kedua, pembentukan kompetensi memerlukan ketersediaan informasi yang bermakna. Jadi ini maksudnya yaitu dalam pembentukan kompetensi kita memerlukan informasi yang bermakna atau informasi yang benar-benar bermakna, di mana informasi tersebut akan bisa mengasah kompetensi kita sehingga kita bisa kompetensi kita tuh bisa terus maju dalam seumur hidup kita. Selanjutnya, komponen utama kurikulum berbasis kompetensi. Nah, komponen utama ini terdiri dari 4 ya, yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, serta pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Next, adapun juga kelebihan dari kurikulum berbasis kompetensi ini, yaitu yang dimana yang pertama, formulir laporan akademik menjelaskan semua aspek bidang studi untuk memudahkan penilaian dan perbaikan kekurangan siswa. Kemudian, penilaian yang berfokus pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka dengan cara terbaik mereka dibandingkan dengan penilaian yang berfokus pada konten atau materi. Selanjutnya, guru berhak mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan keadaan dan kondisi sekolah atau daerah masing-masing. Ini sudah poin yang ketiga ini sangat jelas sekali ya, bahwasanya guru ini berhak mengembangkan kurikulum sesuai dengan keadaan. Kalau misalkan keadaan tersebut berada di daerah terpencil, maka guru tersebut dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan keadaan di tempat tersebut. Lalu selanjutnya, mengembangkan keterampilan siswa dalam semua aspek mata pelajaran. Kemudian selanjutnya, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student oriented. Nah, ini tuh kita bisa melaksanakan pembelajaran ini berpusat pada siswa, bukan hanya pada guru saja ya. Di sini kita lebih membuat siswa aktif dalam pembelajaran, berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.